Jadi payungnya payung Jawa gitu, ditutupin sama kain mori putih. Jadi itu ada salah satu pria senior di Bogor, dia punya itu. Sekarang situasinya adalah, kan dia punya 3 anak, anak yang satu narkoba, anak yang satu meninggal, kecelakaan, anak yang satu masuk penjara. Jadi kayak mungkin bayarannya dari itu ya. Bayarannya adalah kesejahteraan hidupnya itu. Iya. Sekarang akhirnya usahanya juga bangkrut. Sebuahnya di tengah-tengah situ. Mama aku lewat, bisa itu melayang nancep. Mbak doang loh yang lihat mata saya merah. Orang yang kesurupan ini begitu ngelihat muka mama aku langsung kayak, siapa itu? Keluar, jangan lihat saya, jangan kesini, gitu-gitu. Nunjuk-nunjuk mama saya gitu. Nyokap ditunjuk? Iya, saat akad nikah, calon pengantin laki-laki dengan keluarganya kan datang. Si normal tuh. Selesai akad nikah, sah. Saya sama ibu saya melihat bahwa mata si pengantin laki-laki dan mata orang tuanya merah. Dan 3 hari sebelum acara, pengantin prianya kecelakaan, kakinya patah. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita nih tentang pengalaman mistisnya selama dia menjalani profesi sebagai seorang perias pengantin. Biar kalian gak usah penasaran lagi, langsung aja kita kenalan sama narasumbernya, Mbak Fani. Mbak Fani, apa kabar Mbak Fani? Baik, puji Tuhan. Mbak Fani ini seorang perias pengantin. Ya. Ini mulai merias dari tahun berapa Mbak Fani? Dari tahun, kalau mama, dari tahun 99. Iya. Kalau Mbak Fani sendiri? Kalau saya kan dari SMP ikut mama. Jadi begitu mama buka, ya saya udah mulai bantu-bantu. Tapi kalau untuk megang, maksudnya megang, akhirnya diperbolehkan untuk memegang pengantin, itu di 2017-2016. Udah boleh. Iya. Tapi di 2018, karena kebetulan mama kena penyakit stroke, jadi akhirnya dialihkan semua ke saya gitu. Oh iya. Jadi awalnya Mbak Fani ini asistennya nyokap lah. Asisten. Iya, bantu-bantu nyokap ngerias. Sampai akhirnya nyokap kena sakit stroke dan ya udah akhirnya Mbak Fani yang megang terus. Dan sekarang kondisi nyokap gimana? Udah sehat, puji Tuhan. Sebenarnya udah sehat, sudah kondisi fisik sudah sangat kembali. Karena kan waktu itu stroke lumpuh separuh. Iya. Tapi udah rajin terapi dan lain-lain, udah kondisi fisik kembali. Cuman kan memang udah nggak bisa megang alat make up. Oh iya. Udah gini gemeter gitu. Untuk alat make up udah nggak bisa presisi gitu. Iya. Karena nyokapnya Mbak Fani ini adalah salah satu tokoh kunci di cerita-cerita Mbak Fani. Betul. Ya. Karena hampir semua kejadian-kejadian yang Mbak Fani alamin itu lagi sama nyokap. Selalu. Iya. Dan nyokap pun udah hatam lah dengan hal-hal mistis. Dia udah biasa kayaknya. Dan Mbak Fani ini perias khusus tradisional atau yang modern juga? Modern pegang, modern juga pegang. Cuman kayaknya orang-orang lebih taunya ke tradisional. Karena awal-awalnya memang lebih banyak, kebetulan saya kan di daerah Bogor ya. Dan Bogornya tuh Bogor agak pinggir. Dan itu lebih banyak orang pakai kebaya. Kalau nikah tuh kayak Sunda, adat, Jawa gitu-gitu. Jadi akhirnya orang lebih tahu kita perias tradisional. Tapi sebenarnya untuk internasional gaun pun ada. Oh iya. Jadi Mbak Fani ini perias juga ada alat-alat kayak pakaian pengantin juga Pak? Oh pembuat juga? Iya, pembuatan gaun pengantin, pembuatan gaun pesta. Jadi sekalipun misalnya dalam 1 bulan misalnya nggak ada pengantin, tapi ya tetap pembuatan gaun pengantin tetap ada karena kadang-kadang perias lain yang mesen bajunya ke saya, ke kita gitu. One stop service. Iya. Ya emang rata-rata sih perias pengantin gitu juga sih, banyak yang dia sambil ngerjain yang lainnya juga gitu, kayak bikin baju segala macam. Dan profesi inilah yang akhirnya membuat Mbak Fani ini sampai mengalami banyak hal-hal mistis atau di luar nalar ya. Betul. Dan buat kalian yang penasaran, nanti Mbak Fani bakal cerita tentang pengalaman-pengalamannya selama dia merias pengantin. Oke Mbak Fani udah siap untuk cerita? Oke, siap. Udah nggak usah lama-lama lagi, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Aku cerita yang aku awal-awal dulu ya, waktu awal-awal dulu aku masih jadi asistennya mama. Kan pernah juga waktu itu ngerias salah satu
figuran FTV gitu kan. Pas lagi ngerias itu, namanya aku baru jadi asisten. Jadi untuk pengantin yang megang tuh mama. Nah kalau aku ngerias ibunya pengantin. Keluarga-keluarganya lah biasanya. Keluarga-keluarganya. Ada lagi yang ngerias keluarga-keluarganya beda lagi. Ada asisten lagi. Nah kalau aku kan sama mama dipersiapkan untuk nerusin mama. Jadi kayak biasanya aku satu ruangan sama mama gitu ngeriasnya kan. Nah di ruangan itu kebetulan posisinya adalah ada cermin rias besar. Di depan cermin rias di tengah-tengahnya itu adalah si pengantin duduk. Nah di sebelahnya tuh aku. Sebelahnya maksudnya ibu pengantin yang aku yang riasin gitu ya. Nah setelah itu udah tuh seperti biasa kan kita kalau mau ngerias tuh doain dulu apa gitu ya. Nah, setelah berdoa udah mulai itulah ngerias. Tapi posisi si pengantinnya itu kursinya itu agak deket tembok jadi dia bisa begini. Nah, karena emang gimana ya, biar relax ya. Ngerias pengantin tradisional kan lama Mas. Lama pasti. Bisa 2 jam gitu, bisa 2 jam lebih. Apalagi untuk adat-adat yang pakai tusukan ini itu kan lama. Udahlah kita berlanjut ngerias. Pengantin ini cantik banget. Cantik kalau aku bilang cantik. Jadi maksudnya agak mukanya agak sedikit karap-karapan gitulah gitu. Iya. Jadi cuman dia pakai adat Jawa. Kebetulan orang tuanya ternyata Jawa. Nah, terus lagi tengah-tengah ngerias, di posisi lagi ngerias mata nih. Otomatis merem dong. Pengantinnya merem karena kan eyeshadow, bulu mata, segala rupa gitu kan. Aku belum merhatiin pengantinnya. Aku lagi merhatiin ibu pengantin yang aku riasin. Aku juga sama lagi ngeriasin matanya juga kan. Aku tengok ke cermin. Pas aku tengok ke cermin, bayangan di cermin itu melek. Bayangan di cerminnya melek. Tapi bayangan si pengantin itu. Padahal pengantinnya merem. Iya. Aku nengok, pengantinnya merem. Bayangannya melek. Aku pas lagi kayak gitu aku langsung, ini gimana nih ya? Namanya aku waktu itu masih asisten ya. Jadi kayak, tapi aku lihat nyokap aku gitu sama si mama tuh udah. Mama juga pucet tapi kayak lanjut aja gitu. Oh, berarti nyokap juga ngeh ya? Oh, dia udah biasa deh kayaknya lihat kayak gitu. Jadi kayak dia lanjut aja. Aku bilang lah, ya udahlah mama lanjut kan. Tapi aku masih ngintip dong, masih ngeliat kayak masih itu bayangannya masih melek. Dan kayaknya si bayangan ini yang di kaca ini sadar bahwa mama aku sadar. Dan si bayangan ini ngelihat ke mama aku gitu, terus kayak senyum. Gitu. Creepy banget itu, serem banget. Iya. Tapi gitu. Kondisinya yang diriasnya itu tetap merem dan nggak senyum. Tidur si mbaknya. Tidur. Jadi kan kalau dirias suka ketiduran. Iya. Karena kan pas aku lihat dia kayak gitu. Iya. Ada suara dengkuran sedikit lah. Ada dengkuran sedikit gitu. Setelah kayak gitu, udahlah ya. Aku udah, nih mama aku udah inilah ya gitu. Nah ada part yang aku belum pernah ceritain. Jadi pas udah selesai acara, aku bahas kan sama si mama. Mah, itu kok kayak gitu. Si mama, kayaknya orangnya punya kali. Si mama gitu kan. Iya. Mungkin dia artis FTV gitu kali ya. Setelah itu, selesai acara, belum selesai sih, tapi selesai akad nikah. Jadi mau ke resepsi, pengantinnya ganti baju, ganti kostum semuanya lah ya. Nah, di situ kayaknya mama aku kepo kali ya. Jadi dia kayaknya pengen tahu. Iseng lah dia tanya, Mbak, maaf Mbak mau tanya. Tapi kalau Mbaknya nggak mau jawab nggak apa-apa. Terus, iya kenapa Bu? Gitu. Mama bilang, Mbak punya ini ya, apa sih, pengasihan atau apa gitu. Si Mbaknya kayak langsung kaget gitu. Tapi lucunya Mbaknya ini nggak self defense gitu loh. Nggak yang kayak, enggak Bu, enggak kayak gitu. Gitu Mbaknya kayak, ada sih Bu, gitu. Tapi ini bukan yang gelap-gelap gitu kok Bu. Jadi mbaknya kayak gitu. Ini turunan dari nenek buyut saya gitu. Dari nenek buyut saya diturunin ke mama saya. Tapi kata mama saya, udah ini kamu aja yang pegang. Karena kan kamu ibaratnya anaknya kan di dunia entertain gitu kan. Kamu aja yang pegang gitu. Dan bentuknya tuh tusuk konde. Dan waktu si mbaknya cerita gitu kan, aku kepo dong kayak, boleh lihat nggak Mbak gitu. Terus ternyata sama mbaknya, oh boleh gitu. Jadi diambil kotaknya bludru gitu, kotak bludru gitu, diambil dibuka, pas dibuka tuh ada angin, fus gitu. Dari dalam kotak itu? Jadi kayak
Aku nggak tahu dari mana, tapi pas dia buka kotak itu langsung bus gitu. Berasa gitu? Berasa. Kayak ini ku langsung gini gitu, rambutku. Ternyata itu tusuk konde. Tusuk konde itu tusuk konde jadul gitu lah ya. Dia nggak dipakai, disimpan aja. Terus ya udahlah gitu. Oh, kata si mama gitu doang kan. Udah. Ibaratnya end of the story gitu. Selesai cerita itu. Setelah ini tuh bisa dibilang dapat follow up cerita selanjutnya dari mama. Ini tuh setelah sekian tahun setelah Mbak itu menikah. Kan ibunya si Mbak itu satu komplek perumahan sama aku. Oh, dekat berarti. Dekat. Suatu ketika ketemu sama mama aku di pasar. Dan cerita-ceritalah ngalor ngidul cerita-cerita. Dan ternyata si Mbak itu sudah pisah sama suaminya. Kenapa pisahnya? Jadi memang sebenarnya pernikahan itu pun agak aneh menurut ibunya. Jadi si calon suaminya ini sebenarnya sudah berkali-kali melamar si Mbak ini, ditolak terus. Ditolak terus. Dan tahu-tahu suatu ketika dia datang melamar si Mbak ini langsung, "Ya, saya mau nikah." Kayak gitu. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak pacaran, nggak apa, tahu-tahu dilamar bilang iya. Gitu. Jadi ibunya sebenarnya udah agak-agak apa ya? Mungkin curiga gitu kali ya. Setelah sekian lama pernikahan, di saat si anaknya ini lagi hamil, entah bagaimana lah ya. Kalau saya waktu itu pernah cerita ini juga ya, tapi ada orang-orang yang bilang, oh mungkin karena hamil, jadi mungkin pengaruh kuasa-kuasa dari si lakinya itu luntur atau pudar atau apa gitu, karena ada bayi di dalamnya kan gitu, melindungi ibunya. Jadi entah bagaimana tiba-tiba si Mbak ini kayak ngerasa nggak cinta sama suaminya gitu. Iya. Terus dan ternyata uang ATM si Mbak ini, ATM-nya dicolong sama suaminya kabur. Pas dilihat udah kosong rekeningnya. Itu sedih banget. Sedih banget itu. Begitu dengar. Jadi akhirnya sekarang si Mbak ini tinggal deket sama ibunya dan udah nggak di dunia entertain lagi sih gitu. Dia udah ngurusin anak-anak aja, kerja biasa katanya. Kenapa ibu sama Mbak Fani bisa jadi beras pengantin itu gimana sih? Ini ceritanya awal mulanya ya berarti dari mama. Jadi sebenarnya dari nenek buyut. Nenek buyut itu perias di Keraton Solo. Nenek buyut ya. Nah, nenek buyut itu sempat perias di Keraton Solo, terus seharusnya kan nurun ke nenek, tapi nenek nggak nerusin. Nenek aku malah usaha makanan gitu, dagang-dagang makanan. Dan akhirnya ke mamah. Mamah itu pun tadinya mamah adalah sekretaris direktur tadinya. Jadi kerjaan belakang meja gitu. Suatu ketika karena sepertinya mama merasa kayaknya kalau udah punya anak susah kerja untuk kantoran, dia buka usaha. Sempet buka usaha jual beli baju gitu-gitulah gitu. Dan akhirnya balik-balik lagi ke rias. Begitu dia buka rias kayaknya emang talentanya di situ gitu. Nah, kalau awalnya sih semuanya mama yang pegang. Kebetulan ini kan dari tahun 99 nih Mas. 99 mulai ya? Dari tahun 99 dulu di Jakarta, masih ngontrak. Jadi dulu mama yang pegang, terus kebetulan di 2018 mama kena stroke. Tapi sekarang udah sembuh sih. Hanya aja kan kalau namanya habis stroke udah nggak bisa fully pegang. 2018 pertengahan udah aku yang pegang. Jadi turun. Gue penasaran ini nih Mbak Fani. Kan kalau gue pernah denger ya kalau ngerias adat itu nggak bisa sembarangan ya? Iya betul. Ada nggak sih kayak ritual-ritual khusus gitu kalau mau ngerias pengantin gitu? Oh gini, itu namanya ngasep. Tapi udah enggak. Jadi, tapi kayaknya mungkin perias-perias yang masih sangat tradisional mungkin pakai. Terutama perias-perias keraton pasti masih pakai. Itu gimana tuh? Kayak gimana? Ngasep itu sebenarnya jatuhnya mungkin ada sajen, ada menyan. Menyan atau dupa gitu tuh masih pakai. Dan kadang-kadang ada rajah itu mantra. Jadi kalau kita mau makein lipstick tuh ada rajahnya. Sambil ngucap sesuatu gitu. Iya, sambil ngucap sesuatu, pakein bedak ada rajahnya gitu. Jadi sebenarnya sih jatuhnya ke arah doa sih. Jadi supaya yang dirias tuh cantik, pangling gitu. Tapi kayaknya kalau aku sih udah enggak. Udah, Mbak Fani udah enggak pakai hal-hal seperti itu. Tapi puasa itu. kita masih. Puasa? Jadi sebelum misalnya hari Minggu ngerias, aku sama Mama biasanya puasa 3 hari. Karena kan kita kan harus mendoakan acara itu. Iya. Ibaratnya
kita merasa menjadi orang yang punya hajat aja gitu. Bahwa kita adalah bagian dari situ. Jadi kita harus membantu melancarkan acara itu baik dalam hal fisik maupun yang spiritual gitu. Iya. Dan Mbak Fani pernah nggak kelewatan gitu, nggak lupa untuk melakukan? Itu gimana tuh efeknya? Biasanya ada aja sih masalahnya, entah besar atau kecil. Itu kayak riasannya nggak pas atau gimana gitu? Ada, pernah juga riasannya nggak pas atau toto ada masalah. Mungkin kita bisa bilang ini kebetulan kali kalau bahasa orang ininya. Cuma kadang-kadang kalau aku lebih kayak mungkin karena aku lupa puasa atau lupa doa kali ya gitu. Ada-ada aja. Kan kadang-kadang mungkin biasanya kalau kayak ini kan kayak hal-hal yang kalau di Islam itu sebetulnya sunnah ya. Dari pendahulu-pendahulu seperti kayak mau melakukan apa sesuatu dia ngapain dulu. Mungkin ada efek baiknya ketika kita puasa, misalnya kayak mungkin bisa lebih fokus pas lagi ngerias atau segala macam gitu. Dan mungkin ya karena Mbak Fani nggak puasa jadi kurang fokus. Bisa, mungkin kan kalau kita ngarahnya ke situ. Iya. Logisnya gitulah mungkin ya. Kita dilogisinnya gitu. Cuman makanya aku kalau udah skip gitu, biasanya aku akan lebih ke arah hati-hati pokoknya dalam satu hari itu. Kalau aku lupa. Waktu itu aku ngerias pengantin Betawi. Pengantin Betawi. Dan Betawi atau Makassar ya? Aku lupa ya. Aku lupa sih ini antara Betawi atau Makassar gitu. Nah, ini kejadiannya nggak tahu ya bisa apakah aku salah lihat atau apa, tapi kayaknya nggak juga karena pengantinnya juga approve. Di hari itu aku sama mamah doang. Karena waktu itu kebetulan yang dirias itu tidak terlalu banyak. Jadi aku cuma berdua. Datanglah kami pagi-pagi. Seperti biasa kan kalau ngerias jam 4 pagi gitu ya. Jam 4, jam 5 lah gitu. Jam 4, jam 5. Datang pagi, kita sudah datang. Oh, si pengantin perempuannya ini matanya merah. Kayak orang kurang tidur gitu loh. Matanya merah kayak orang kurang tidur. Terus saya lihat juga ibunya matanya merah. Bapaknya juga. Kayak orang sakit mata gitu loh bertiga gitu kan. Saya kan karena ketidaktahuan saya tanya. Mbak kurang tidur ya? Capek ya? Namanya kita kan logikanya gitu. Kurang tidur ya Mbak, capek ya gitu. Matanya merah banget. Terus si mbaknya langsung liatin saya. Mbak doang loh yang lihat mata saya merah. Wah. Gitu. Dia ngomong begitu? Aku sama mama kayak, apalagi nih gitu. Karena kan kita sudah udah biasa ya kayak gitu ya. Mbak ini cuma senyum aja. Terus, oh gitu ya Mbak? Ya udahlah gitu. Aku nggak bertanya lebih lanjut. Lanjutlah kita ngerias ini. Di pertengahan ngerias ada insiden. Insiden itu ada orang kesurupan. Di ruang rias? Bukan di ruang rias, di luar. Di luar. Jadi di tempat orang masak-masak. Jadi kayak orang minta hati ayam gitu-gitu. Jadi katanya sih orang bilang itu leluhurnya. Karena sebelum acara hajat ini nggak dikasih sajen atau apalah gitu kan kepercayaan mereka mungkin ya. Saya nggak tahu. Karena kebetulan si keluarga pengantin ini dia kayak udah nggak usah kasih kayak gitu-gitu. Menurut mereka udah dikasih sajen gitu. Tapi ternyata si ini maunya hati ayam mentah katanya si leluhurnya ini. Jadi marah. Akhirnya kita keluar dong. Yang dari ini apa sih ribut-ribut? Orang yang kesurupan ini begitu ngelihat muka mama aku langsung kayak siapa itu? Keluar, jangan lihat saya, jangan kesini, gitu-gitu, nunjuk-nunjuk mama saya gitu. Nyokap ditunjuk? Iya, bu, masuk aja bu, jangan nanti ibu dia apain. Orang-orang kan pada takut ya. Saya dan si mama, ya udahlah gitu kan. Orang pada, panggil kiai, panggil ustadz, gini, udah. Akhirnya mereka menyelesaikan lah itu di luar. Mereka selesaikan di luar, kita masih ngegosipin itu dong di dalam ini. Kenapa ya mbak ya, gini. Terus kata si mbaknya, aduh ini mah kayaknya ada yang nggak diturutin kali gitu kemauannya gitu. Terus kata kita, oh gitu. Akhirnya sambil ngerias, obrolan itu berlanjut. Nah, mungkin mbak dan si ibunya ini terlalu nyaman kali ya bercerita. Akhirnya mereka bilang, sebenarnya kita ini ada turunan-turunan dari siluman buaya, mbak. Hah? Terus kita kayak, aku sama mamaku kayak ini orang, halo apa gimana sih gitu. Kok bisa ada gitu? Maksudnya pembicaraan kayak gitu muncul gitu. Turunan siluman buaya? Maksudnya, iya dari leluhur gitu. Jadi mereka tuh katanya entah ada turunan atau ada perjanjian gitulah ya dengan itu. Makanya kita sekeluarga matanya merah. Jadi memang dia matanya itu kayak orang sakit mata. Putihnya ini merah kayak berurat gitu. Oh gitu. Aku cuma gitu kan sama mama.
Nah, makanya waktu si Mama sempat bilang, kan kita sebelum ngerias tuh kan kita berdoa. Si Mama tuh berdoa kayak nggak tenang ya Kak, kata si Mama gitu. Terus, oh ya udahlah, kitanya lagi nggak enak kali gitu. Aku pikir gitu. Nah ternyata sepertinya sih dari situ ya, dari alasannya dari si yang Mbak itu bilang. Akhirnya kita ya udahlah, memang itu kepercayaan mereka, mereka yakini ya sudah. Saat akad nikah, si pengantin laki-laki ini kan datang, si masih calon pengantin laki-laki dengan keluarganya kan datang. Si normal tuh. Selesai akad nikah, sah. Saya sama ibu saya melihat bahwa mata si pengantin laki-laki dan mata orang tuanya merah. Bisa begitu ya? Iya, jadi kayak aku sama Mah, kok bisa gitu Mah? Aku nanya gitu kan ke Mama. Mama, ya kan namanya udah terikat mungkin ya? Terikat menjadi satu darah, kata Mama. Iya. Oh bisa gitu ya Mah? Ya itu, kata si Mama gitu. Akhirnya ya sudah sih, dari situ tidak ada cerita apa-apa lagi karena kan yang kesurupan juga udah bebas, mereka juga udah selesai, ya udah gitu. Cuman dari situ kita jadi pelajaran. Aku jadi pelajaran aja. Oh ternyata ada yang seperti itu gitu. Iya. Ini mungkin kalau tadi Mbak Fani kan agak lupa ya Makassar atau Betawi. Biasanya mungkin biasanya kalau siluman boy itu biasanya Betawi sih kemungkinan besar ya. Kayaknya. Betawi kayaknya ya. Nah ini kan matanya merah ya Mbak Fani ya. Itu cuman Mbak Fani sama ibu doang yang lihat? Kita berdua. Enggak, kita berdua doang. Karena orang-orang lain, makanya si Mbak doang loh yang lihat saya matanya merah. Dia kaget gitu dia ya? Kaget ngelihat saya gitu. Gila. Ya kalau saya kan pikirannya dia kurang tidur ya. Karena kan mau acara. Yang lebih epicnya lagi ketika setelah akad. Mungkin karena dia udah resmi jadi satu keluarga. Jadi setelah kata sah gitu. Terus pengantinnya kan nunduk begitu gini, matanya langsung loh. Aku jadi merinding nih. Kok bener gitu. Serem banget. Matanya merah. Kayak orang sakit mata. Iya. Kayaknya nggak semua orang bisa lihat sih memang itu. Iya. Dan mungkin kalau netizen ada yang tahu tentang kondisi seperti ini gitu, yang tiba-tiba matanya merah atau gimana bisa dilihat, boleh komen di kolom komentar. Karena Mbak Fani pun belum tahu jawaban validnya ya. Karena kan kita hanya melihat apa yang terjadi hari itu aja. Iya. Dan ya belum ada jelasan gamblang, dan gue ini pertama kali denger nih ada yang seperti kayak gini nih. Aku juga baru. Setelah itu juga nggak ngalamin lagi. Belum pernah ngalamin lagi hal kayak gitu. Baru itu doang. Tapi dia nggak ngejelasin ya kenapa bisa sampai jadi keturunan siluman buaya itu nggak cerita. Dia nggak jelasin lebih jauh. Karena waktu dia mau menjelaskan waktu itu kan udah mau selesai ngeriasnya. Jadi kita udah, pengantinnya udah siap belum gitu. Jadi udah saat hektiknya gitu, udah ramenya lah gitu. Ini kejadiannya udah lama apa belum tuh? Udah lama, cukup lama. Udah cukup lama. Karena waktu itu sebelum 2018, karena Mamah masih bisa ngerias. Ini ceritanya lebih ke arah, aku nggak tahu ya entah ini mistis atau ilmu hitam atau apa, aku nggak ngerti. Jadi waktu itu kebetulan aku punya klien dan si keluarga ini dari kakak-kakaknya itu selalu ke WO-nya aku sama Mama. Suatu ketika si anak yang paling kecil dia mau merit. Ibunya udah bilang udah ke Bu Asi Kak Fani aja gitu. Tapi si anaknya ya enggak, mau lihat dulu yang lain. Ya wajar dong. Namanya juga WO di mana-mana banyak gitu. Anak itu mungkin mau cari perbandingan. Nah, ternyata dia kan karena badannya agak huge ya, agak besar. Si anak ini kan perempuan. Kebaya-kebayanya banyak yang nggak cukup dan nggak cocok di luar. Nah, dia datanglah ke satu perias. Dia bilang kayak, ini ada bajunya cukup ini nih si perias itu. Dan kayaknya pembicaraan dengan perias itu mungkin seolah-olah Mbak itu mau ke dia. Gitu. Tapi ternyata begitu sampai rumah si Mbak itu nggak nyaman dan akhirnya ya udahlah ke Kak Fani Bu Asi lagi. Akhirnya ke WO aku lagi. Dan di WO aku kan karena memang kita juga melayani klien dengan badan yang ukuran extra large gitu. Jadi kayak pilihan bajunya banyak. Udah ada gitu. Bahkan kita juga bisa ngebuatin baju baru kalau dia mau. Karena kan emang aku pembuatan baju juga kan. Jadi dia kayak oh ya udah kesini aja gitu. Nyobain baju apa. Terus dia sempat cerita, aku tadinya sempet ke ini loh Bu gitu. Karena kan emang sekeluarga itu deket ya. Jadi kayak udah terbuka aja gitu dia kan. Aku nanya kenapa nggak kesana? Aku nanya gitu nggak apa-apa kok, nggak harus kesini. Aku bilang gitu. Kata dia, enggak ternyata kebaya yang cukup sama aku kurang oke menurut dia gitu. Terus kata aku, oh gitu ya, udahlah, berlalulah. Nah sekitar ini 2 mingguan ya, kalau nggak salah ya, aku lupa ingat 2 mingguan sebelum hari H,
Si perias itu datang ke rumahnya si Mbak ini, marah-marah. Oh. Kok ini bisa ya kayak gini, nggak ngebatalin nggak apa gitu. Nah mungkin Mbak ini juga salah kali ya, dia nggak ngebatalin secara langsung. Cuman mungkin dia berpikir ya kan saya baru nyoba-nyoba baju, baru tanya-tanya gitu belum kan. Tentu jadi belum tentu jadi gitu. Dan itu kan buat saya juga itu ya wajar gitu. Nah, sumpahin ya acaranya jelek apa semua, pokoknya dulu nyumpahin yang jelek-jelek lah gitu. Dan itu kan perias kampung situ, perias daerah situ. Nah, si mbaknya ya cuma bisa minta-minta maaf doang. Kebetulan setelah kejadian itu si mbak ini kan ke tempat saya karena kita ngobrolin hal itu juga kan, ngobrolin yang tentang acara. Dicerita gini. Oh, ya udahlah Mbak, sabar-sabar aja gitu. Udah minta maaf aja gitu. Ya udah. Selang 1 minggu lah ya, 1 minggu sebelum acara, ada kejadian yang ini aneh sih. Ini aneh banget. Jadi mamah aku tuh jalan ke meja makan. Di atas meja makan itu kira-kira setinggi paha mamahku lah ya. Di atas meja makan itu ada pisau buah yang kecil, cuma segini. Ujungnya cuma segini kecil, pisau buah lah. Pisau buahnya di tengah-tengah situ. Mamah aku lewat, pisau itu melayang nancep. Masuk ke paha, nancep. Padahal mama aku saat itu pakai celana kargo pendek. Iya. Nancep, cep. Gimana bisa itu ceritanya kan? Iya. Dan itu bener-bener kayak langsung panik. Ini kenapa ini gimana gitu kan? Terus ada teteh aku kan yang biasa bantuin apa segala rupa di situ. Terus ada bibi, ada apa di situ langsung kayak, aduh ibu gimana ini? Bawa ke rumah sakit apa enggak? Gini. Aduh nggak usah deh. Aduh, barbar banget waktu itu bibi aku langsung cabut aja gitu. Dicabut langsung ditahan sama ini kan. Itu darahnya kemana-mana kan. Tuh pisaunya kecil sih, diameternya cuma segini doang. Tapi kan aneh. Itu bisa nancep masuk ke paha. Iya. Itu aneh banget. Dan posisinya pisaunya di tengah meja Di tengah meja. Kalau di pinggir mungkin masih bisa keserempet masih bisa juga palingin keserempet. Serempet nggak mungkin nancep ya. Nggak mungkin nancep. Ini nancep loh. Sampai celana kargo mama saya bolong. Iya. Jadi itu aneh banget. Di situ kita, loh kok bisa gini ya mah? Wah ini ada yang iseng kali ya kak ya. Gara-gara cerita Mbak kemarin yang jangan gitu kan. Tapi kayak suzon banget kita ya kalau kita mikir ke situ. Tapi ya mau nggak mau pasti mikir ke situ dong gitu. Terus ya udahlah gitu, akhirnya diobatin apa semua gitu. Udah diobatin, udah lah ya. Cuman kan efeknya jadi mama waktu di hari H memang mempengaruhi itu. Waktu di hari H mau tidak mau aku bantuin mama untuk ngerias juga. Jadi kayak berdua megang pengantin. Karena kan mama jalan aja susah. Iya, agak pincang mungkin. Di paha soalnya kan. Linu ya? Linu, sakit. So aku kayak, wah ini benar. Kayaknya mungkin dikerjain kali ya gitu. Dan 3 hari sebelum acara, pengantin prianya kecelakaan kakinya patah. Waduh. Seolah-olah ini ucapan si Iya, Prias soalnya itu. ucapan si Prias itu kayak bener. Kayak bener kejadian. Gitu. Ini kakinya patah jadi kayak, kok bisa? Jadi waktu hari H ya pengantinnya kakinya agak pincang-pincang gitu, patah gitu, ada kena gipsnya. Tapi ketutupan sih, karena kan akhirnya celananya dilonggarin ya, biar masuk ininya gipsnya. Tapi tetap aja kan gak enak. Ya itu. Jadi ya endingnya sih memang acara berjalan dengan baik. Tapi kan disertai dengan banyak rintangan yang terjadi. Rintangan ada di dalamnya, bumbu-bumbunya banyak banget itu waktu pas kejadian itu. Aduh, itu ini juga sih, serem juga. Pas hari H-nya dia muncul lagi atau pernah datang lagi nggak ke si pengantin itu? Nggak pernah. Tapi memang kalau aku bisa bilang dulu persaingan bisnis untuk antara Prias pengantin di sana cukup keras juga sih gitu. Awal-awal tahun itu 99 mamah buka juga serem juga. Iya. Serem banget itu, banyak banget. Banyak yang pakai klinik-klinik kali ya? Iya banyak. Jadi ada yang suka ya gitulah ke rumah gitu. Kayak gitu-gitu. Nah kalau untuk gue penasaran lagi, kita kembali ke cerita yang awal tuh, yang artis FTV. Itu berarti makhluknya itu ada di dalam, kemungkinan ya, di susuk kondenya. Susuk kondenya sih. Itu nggak di dalam badannya dia, kayak susuk pakai di wajah gitu? Mungkin iya. Tapi kan kalau namanya kita sudah menyimpan barang-barang kayak gitu, kayaknya makhluk itu juga jadi ke kita deh. Ya nggak sih? Akan nempel ke kita kan? Ya, apalagi dia memang mengimani itu. Iya. Gitu. Nah kalau untuk wajah itu kan dia pas di kaca kelihatan kayak melek sama senyum ya. Tapi wajahnya tetap wajah dia apa berubah? Wajah dia.
Tetap wajah dia. Jadi seperti dia yang tersenyum sama kita. Tapi senyumnya serem. Senyumnya tuh kayak senyum panjang lebar gitu. Serem banget. Dan kabar terakhir tadi udah cerita juga ya Mbak Fani, kalau mungkin tadi ada yang kelewatan atau skip, kalau dia ya udah pisah sama suaminya dan sekarang fokus cuman ngurus anak-anaknya aja, udah nggak ada di dunia udah nggak ada lagi ya. Jadi mungkin ada yang masih kepo bertanya ya, siapa sih Mbak, saya nggak mungkin kasih tahu juga namanya. Coba kalian cari ciri-cirinya. Itu artis FTV terus agak-agak Arab-Arab gitu ya. Tapi dia figuran. Oh, figuran ya. Bukan tokoh utama berarti. Dia figuran. Tapi mungkin seharusnya kalau dia bertahan dia bisa jadi tokoh utama karena si Mbak ini cantik banget. Emang cantik. Untuk ukuran kayak sekarang tuh kayaknya dia cantik banget gitu. Iya. Gitu. Mungkin kurang beruntung aja dia kayaknya. Keburu nikah. Kayaknya sih kurang beruntung. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan terakhir nih Mbak Fani. Ini kan udah agak panjang juga nih kita ngobrol nih ya. Nah, untuk yang perias tadi yang sempat kayak ibaratnya mungkin kesel juga sama pengantin, sama Mbak Fani juga pernah ketemu lagi nggak sama perias itu? Udah enggak. Tapi memang seperti yang saya bilang, persaingan dunia perias, apalagi perias, kalau kita bilang perias kampung ya, bukan yang terkenal banget, itu cukup keras gitu di situ. Karena kalau dibilangin pakai klinik banyak banget yang pakai kayak gitu. Kalau ditanya, Mbak Fani pakai nggak? Enggak. Cuma pernah ditawarin. Pernah ditawarin. Gitu. Tapi nggak berminat Mbak Fani nih? Enggak sih, kayaknya enggak. Sempet kayaknya agak-agak goyah gara-gara pandemi ya. Gitu. Cuman ya, jangan deh inget dosanya. Takut. Semua pasti goyah pas gara-gara pandemi sih. Iya, jadi kayak aduh serem. Cuman serem aja. Waktu itu pernah saya ditawarin ada yang namanya payung agung. Payung agung, apa itu? Payung agung, jadi payungnya payung Jawa gitu. Ditutupin sama kain mori putih. Jadi itu ada salah satu perias senior di Bogor. Dia punya itu. Waktu itu ibu saya masih sehat ya. Iya. Saya main sama ibu saya, main ke tempat dia. Dia bilang gini, jenengan nggak mau ngambil payung agung saya gitu. Nanya ke mama. Lah ngapain Bu gitu? Ini yang payung agung saya mau ikut loh sama jenengan. Katanya jenengan kuat megang dia gitu. Dan dia bilang kalau payung agung ini ikut jenengan dalam sebulan nggak kurang dari 10 pengantin jenengan pegang. Itu pria senior ada di Bogor. Tapi sekarang dia sudah tidak merias, bisa dibilang. Makanya saya bilang hal-hal seperti itu tidak mungkin tanpa pengorbanan. Jadi mungkin seperti karena dia megang-megang kayak gitu. Sebenarnya dia tidak menyuruh untuk numbal atau apa, enggak. Dia cuma minta kalau di malam-malam tertentu kasih kembang kantil gitu sama darah ayam. Dia cuma minta itu. Tapi kan sebenarnya itu udah sajen juga ya. Nah, cuman dia sekarang situasinya adalah kan dia punya 3 anak. Anak yang satu narkoba, anak yang satu meninggal kecelakaan, anak yang satu masuk penjara. Jadi kayak mungkin bayarannya dari itu ya. Bayarannya adalah kesejahteraan hidupnya itu. Sekarang akhirnya usahanya juga bangkrut. Udah bangkrut sekarang. Dia besar banget, dia rumahnya besar di jalan utama Bogor. Padahal profesinya cuma sebagai perias pengantin aja. Tapi rumahnya gede banget. Tapi kalau perias pengantin sehari dapat 2 sih emang pasti banyak. Katanya dalam sebulan bisa 10 pengantin. Minimal bisa 10, dia sendiri bilang. Nah ini kan gue baru denger nih, payung apa namanya? Payung agung. Atau payung wori. Payung agung, ditutup kain mori. Kain mori. Kain mori itu kain putih itu loh. Kayak kain kafan. Mirip kayak kain kafan gitu. Tapi emang itu biasa dipakai sama pengantin perias-perias lain atau beda-beda? Mbak Fani baru ngeliat pas di situ aja? Aku baru ngeliat sama dia. Pas di situ aja? Sama ibu ini gitu. Dia ini banget sih. Tapi memang payungnya itu seperti kalau Mas tahu payung Jawa yang susun. Nah, gitu. Nah, ini dia cuma satu. Payung tua gitu. Atau mungkin Mbak Fani harus baca ceritanya Simple Man tentang Seibudino. Apa tuh? Dia cerita tentang kayak pesugihan gitu. Dan di salah satu ceritanya ada payung itu. Sepertinya ini hal yang sama kayaknya. Iya, bisa jadi. Karena memang itu kan pesugihan ya sebenarnya ya. Bisa. Mungkin nanti cek-cek aja di Twitter. Iya, boleh. Sama ini, kalau gue ingat nih, jadi pas lagi Mbak Fani cerita, gue ingat ada salah satu cerita di Twitter, judulnya Kampung Perias Pengantin. Wah, apa tuh? Jadi ada salah satu desa di Jawa Timur, kalau nggak salah ya, itu satu desanya itu perias semua. Perias semua.
Aku baru lihat, baru tahu loh. Dan itu dia sering itu kayak dia bikin kayak sekte gitu. Jadi beberapa bulan sekali dia ngajarin ritual rame-rame untuk memperlancar kayak orderan segala macam. Tapi memang ada. Memang ada. Kalau itu saya sudah tahu karena kan waktu itu sempat ketemu sama salah satu perias. Waktu lagi belanja mahkota pengantin. Karena kadang-kadang kita suka belanja aksesoris pengantin ya. Nah di Bogor itu ada tempat saya langganan belanja. Nggak sengaja ketemu si Mbak ini. Mbak ini berbahasa Jawa juga. Dia perias dari daerah Jawa Timur, Pucuk Tengah saya lupa. Tapi dia ngomongnya bahasa Jawa. Nah, ya kita membahas itu, tapi saya tidak terlalu ngasih tahu. Aku nggak terlalu kayak, oh aku udah nggak gitu, udah nggak pakai ngasep, udah nggak apa. Tapi dia sendiri, iya aku masih ngasep loh, aku masih ini gitu. Jadi dia bercerita bahwa ini masih ritual ini, masih ritual itu gitu. Iya. Jadi buat untuk perias tradisional kayaknya itu bukan hal yang mengagetkan sih. Memang itu banyak ya. Banyak. Tapi tradisional ya. Nah untuk Mbak Fani ini sendiri keturunan Jawa atau gimana tuh? Jawa, papa mama Jawa. Jawa, dari Solo? Mama Semarang, papa dari Kendal. Oh iya. Jawa banget lah. Dan berarti yang ngerias nyokap sama Mbak Fani ya. Kalau nenek sempat enggak ya, dia nenek malah enggak. Usaha makan ya. Iya, dia makan. Dan sekarang mama juga usaha makanan juga. Usaha makanan juga. Ya kan karena pandemi gini harus ada sampingan juga kan. Betul. Jadi kita ada catering juga di situ. Karena emang perias salah satu yang kehajar sama pandemi. Banget, Mas. Iya. 2020 sama sekali tidak ada wedding. Kan sempat emang nggak boleh sama sekali ada acara nikah kan? Nggak boleh, makanya jadi bener-bener 1 tahun itu kosong. Iya. Nggak ada. Dan sekarang udah mulai ada lagi kalau sekarang. Udah mulai ada, tapi kan tetap tidak bisa kembali seperti sebelum pandemi. Tetap masih agak-agak inilah gitu. Iya. Oke deh, jadi buat kalian nanti yang pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Fani atau tanya-tanya bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Mbak Fani kali ya? Iya. Instagramnya Mbak Fani? @fanianastasia.chandra. Oke, nanti siapa tahu ada yang mau ngerias juga. Boleh. Adat-adat biasanya Mbak Fani ya. Boleh. Itu bisa kontak Mbak Fani. Boleh. Yaudah, thank you banget Mbak Fani udah cerita dalam Lentera Malam. Iya, sama-sama. Sekali lagi thank you banget udah jauh-jauh dari Bogor ke Cakung. Yaudah, paling cerita malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mbak Fani izin pamit. Bye.